Dahulu kala hiduplah pemuda miskin yatim piatu bernama Toba. Pekerjaannya adalah berladang dan terkadang dia suka pergi memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Ikan yang didapat dia masak untuk dimakan. Suatu hari sehabis berladang, Toba pergi memancing di sungai. Namun entah kenapa hari itu susah sekali Toba mendapatkan ikan tidak seperti biasanya. Lama Toba menunggu. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Tidak ada satupun yang memakan umpanku, keluh Toba. Tiba-tiba dia merasa umpannya ada yang menarik. Pancingan Toba tertarik sangat kencang. Ini pasti ikan besar, ujar Toba. Benar saja, setelah Toba menarik pancingannya, dia mendapatkan ikan yang besar. Tapi ikan ini beda dengan ikan yang selama ini dia tangkap. Berwarna keemasan dan berkilau. Lalu dia membawa ikan tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang dia pegang berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat mempesona. Betapa kagetnya Toba. Lalu gadis itu berkata, "Namaku Putri. Aku dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan dan akan berubah oleh orang yang menyentuhku." Melihat kecantikan Putri, Toba jatuh hati dan ingin meminang Putri. Putri pun menerima lamaran Toba, tapi dengan satu syarat. Aku akan menerima lamaranmu, tapi selama kita menikah, kamu harus merahasiakan asal-usulku, pinta Putri kepada Toba. Baiklah, aku akan menepatinya, ujar Toba. Mereka pun hidup berbahagia, hingga akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu pagi ibunya meminta Samosir untuk pergi ke ladang, membawa makanan untuk ayahnya. Selama dalam perjalanan, Samosir memakan sedikit demi sedikit makanan untuk ayahnya. Sesampainya di ladang, dia berikan makanan itu kepada ayahnya. Betapa kagetnya Toba melihat makanan yang dibawa anaknya tinggal sisa-sisa. Dengan marahnya, Toba berkata, "Dasar kau anak keturunan ikan." Mendengar itu, Samosir kembali pulang sambil menangis. Ibunya kaget melihat anak kesayangannya pulang. "Kenapa kamu pulang sambil menangis, anakku sayang?" Lalu Samosir menceritakan kemarahan sang ayah. "Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak keturunan seekor ikan." Mendengar itu, ibunya sangat bersedih. Mengetahui suaminya tidak dapat menepati janjinya untuk menjaga rahasia selama ini. Lalu dia pun meminta Samosir pergi ke bukit yang tinggi. Setelah dia melihat anaknya berada cukup tinggi, dia pun masuk ke dalam sungai dan berubah kembali menjadi seekor ikan. Dan air sungai itu berubah menjadi danau yang besar. Dan Toba mati tenggelam di dalam danau tersebut. Sedangkan bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Pulau Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika dengan nomor NIM 51112011102 akan menjelaskan bagian dari unsur intrinsik dari tema dan latar. Tema dalam legenda Danau Toba adalah tentang pelanggaran janji. Dijelaskan bahwa Toba melanggar janji kepada istrinya dengan mengungkit masa lalu istrinya yang berasal dari ikan karena marah kepada anaknya. Selanjutnya, latar. Latar tempat yang terdapat pada cerita rakyat Danau Toba adalah kampung, sungai, dan rumah Toba.
Latar waktunya zaman dulu karena kutukan hanya dipercaya pada zaman dulu yang ditandai dengan kehadiran istrinya Toba. Saya Selvina Cahyani dengan NIM 511201097 akan menjelaskan mengenai tokoh dan alur dari cerita Danau Toba. Tokohnya ada Samosir, Putri, dan Toba. Ketiganya merupakan tokoh utama dan masing-masing memiliki sifatnya sendiri. Nah, Samosir memiliki sifat yaitu ceroboh, Toba yang pemarah, dan Putri yang tegas akan syarat dan larangannya. Lalu, alur dari cerita ini merupakan alur maju karena kisahnya berlanjut sampai Toba melanggar syarat dari istrinya. Diawali dengan pengenalan, lalu dibarengi dengan munculnya suatu konflik, dan diakhiri dengan bagian yang berakhir tragis. Tidak ada alur mundur karena tidak menceritakan masa lalu setiap tokohnya. Nama saya Vina Anissa Fauzia, NIM 51111201105. Saya akan menjelaskan tentang sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Cerita di atas menggambarkan kisah orang lain yang ditandai dengan nama orang, ia, mereka, dan lain sebagainya. Amanat dan pesan moral. Amanat dan pesan dari cerita rakyat Danau Toba di atas adalah jangan melanggar janji, karena janji harus ditepati. Jika melanggar janji akan membuat orang lain kecewa, sehingga kekecewaannya akan ditandai dengan kemarahan alam yang murka dengan pelanggaran tersebut. Saya Lensila Muda Prestesia dengan NIM 511201092. Majas adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Tapi majas juga bisa diartikan sebagai cara mengungkapkan pikiran dengan gaya bahasa secara khas yang dapat memperlihatkan jiwa dan kepribadian seorang penulis. Nah, dalam cerita di atas itu adalah majas hiperbola. Mengapa? Karena melebih-lebihkan suatu kejadian. Hal ini ditandai dengan kehadiran istrinya yang sangat cantik dan adanya Samosir yang membuat keluarganya sangat bahagia. Nah, dalam cerita ini pula ada majas personifikasi. Mengapa? Karena adanya deskripsi di mana terkait alam atau semesta yang ikut murka. Karena Toba melanggar janji kepada istrinya dengan mengungkit masa lalu Putri yang berasal dari seekor ikan. Saya Duratul Latifah dengan NIM 511201099. Di sini saya akan menceritakan unsur ekstrinsik dari cerita Danau Toba di atas. Nilai moral yang bisa diambil dari cerita di atas adalah orang rajin pasti akan berhasil seperti kisah Toba yang bekerja keras dalam mencari ikan. Namun, orang yang melanggar janji pasti akan mendapatkan balasannya. Cerita rakyat Danau Toba tentunya memiliki banyak pesan moral yang bisa dipetik, sehingga sangat cocok untuk diceritakan kembali kepada anak-anak. Hal ini untuk membuat mereka taat dan patuh terhadap aturan yang telah disepakatinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.